Nasdem ini memang tidak pantas untuk berada di dalam representasi yang bisa dikirimkan untuk mengisi anggota kabinet di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan saudara kita. Kenapa? Karena memang dia tidak berbuat banyak, bahkan tidak ada. Dalam pemilu yang lalu, kita tidak mencalonkan Presiden Prabowo. Maka inilah konsekuensi politik yang harus kita buktikan. Nasdem tahu diri, ada budaya malu dia. Dia tidak ikut berjuang untuk memperjuangkan Presiden Prabowo. Bukan berarti dia tidak suka, bukan berarti dia tidak ikut berbahagia dan bergembira ketika Presiden Prabowo terpilih. Kita berbahagia untuk itu. Tapi kita juga tetap dengan konsistensi atas nilai moralitas yang kita miliki. Jadi kalau ada masyarakat yang menyatakan semua institusi partai politik itu pada dasarnya mabok pada kekuasaan, nah di sini momentum kita mengatakan kecuali partai Nasdem. Ini sumbangsi kita, jangan disalahartikan dan siapa pemahaman. Kenapa Nasdem tidak ikut dalam kabinet? Apalagi yang bisa kita sumbangkan kecuali pencerahan yang lebih berarti bagi satu proses pendidikan politik negeri ini. Tahu diri. Ya, sobat era sekalian, ini ada berita menarik ya soal Nasdem atau Surya Paloh menggelar buka puasa bersama. Jadi sahabat era sekalian, satu fenomena politik itu tidak bisa hanya dinilai bahwa wah ini silaturahmi, apalagi kita menggunakan gendang di Nasdem bahwa ini adalah istiqomah di jalan kebajikan. No, this is politik tetap. Ya, jadi buka puasa ini tetap buka puasa politik dan aktor-aktor yang diundang yang kemudian datang juga menunjukkan konstelasi politik. Jadi tidak bisa kita secara ini mengatakan wah ini tidak ada apa-apanya. Coba kita lihat misalnya. Yang jelas yang datang itu satu ya tokohnya adalah Joko Widodo. Lalu ada Puan Maharani, ada Tri Sutrisno. Itulah tiga tokoh yang puncak. Yang lainnya tidak terlihat, termasuk Presiden Prabowo. Oke, nanti akan kita lihat ya. Coba kita bacakan dulu. Nanti kita akan lihat why dan lain sebagainya. Coba kita lihat ya. Surya Paloh beber alasan duduk di APID ya. Nih, alhamdulillah Nasdem gelar buka bersama, Jokowi hingga Puan hadir, Anies Baswedan belum. Ya, coba belum terlihat ya. Ini dari kemarin, tapi saya kira sudah nggak jelas ya. Partai Nasdem menggelar acara buka puasa bersama di kantor DPP Partai Nasdem atau Nasdem Tower, Jakarta Pusat kemarin ya. Bahkan bukan kemarin, 2 hari yang lalu. Berdasarkan pantauan suara.com, Jokowi tampil hadir di Nasdem Tower. Kedatangan disambut sejumlah elit Nasdem dari mulai Victor Laiskodat, Siti Nurbaya hingga Ahmad Sahroni. Jokowi datang dengan pakaian batik berwarna dominan coklat. Usai disambut, Jokowi kemudian diarahkan untuk bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh. Mantan wali kota Solo tersebut beserta petinggi Nasdem langsung berjalan menuju ke arah lift untuk menuju ruang acara buka bersama tanpa memberikan pernyataan apapun kepada awak media. Tak lama berselang, Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani turut hadir dalam acara buka puasa bersama Nasdem ini. Puan hadir dengan pakaian muslim berwarna putih yang disambut oleh elit Nasdem Lestari Murdiat, Sugeng Suparwoto hingga Saan Mustafa. Puan langsung bergegas diantar masuk ke dalam ruang acara. Saat ditanya awak media yang meliput, Puan mengaku akan membuka obrolan dengan Jokowi. Hangat dong, orang nggak ada apa-apa, hangat, kata Puan.
Kemudian ketika disinggung soal hubungan PDIP dan Jokowi memanas akhir-akhir ini, Puan menegaskan hubungannya dengan Jokowi hangat. Selalu hangat, ujarnya. Di sisi lain, Puan mengaku baru mengetahui jika Jokowi diundang juga dalam acara buka puasa Partai Nasdem. Masa sih? Masa dia nggak tanya siapa aja diundang? Saya baru tahu Pak Jokowi datang. Saya datang ke sini kan diundang oleh Pak Surya Paloh untuk bukber di kantor Nasdem. Nanti baru mau ketemu Pak Jokowi, katanya. Sementara itu sejumlah tokoh juga sudah datang ke acara tersebut seperti Presiden PKS Ahmad Saiku, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait hingga Wapres ke-6 Tri Sutrisno. Ada juga Gubernur Jakarta Pramono Anung. Sementara itu belum terlihat kedatangan dari Anies Baswedan yang dalam Pilpres 2024 lalu merupakan calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem. Surya Paloh duduk bersama Jokowi dan Puan Maharani di meja yang sama. Saat ketiga tokoh tersebut duduk dalam satu meja, terlihat ada pembicaraan serius dari raut wajah mereka. Meski begitu, tidak diketahui bahasan yang dibicarakan mereka dalam agenda Nasdem pada Jumat petang. Sebenarnya dalam meja tersebut juga ada Wapres ke-6 Tri Sutrisno, namun tak terlibat langsung obrolan. Dalam kesempatan itu, Jokowi, Surya Paloh dan Puan mengobrol sambil menyantap makanan berbuka yang disajikan. Hal tersebut terlihat dari salah satu makanan yang disajikan di atas meja, yakni sate ayam. Pemandangan ini cukup menarik lantaran Jokowi merupakan bekas kader PDIP yang dipecat beberapa waktu lalu. Namun dalam pertemuan tersebut, Puan yang menjabat sebagai ketua kami sampaikan bahwa DPP PDIP Nasdem ya agak kepotong beritanya ya. Lagi saya juga minta maaf. Lagi-lagi agak susah ngomongnya karena sakit ya, lidah sama ininya ada luka ya. Jadi saudara sekalian, apa yang ingin kita lihat ya, banyak hal sebenarnya, banyak yang bisa kita bahas dari sini. Pertama, jelas Prabowo tidak datang. Yang kedua, jelas Megawati tidak datang. Yang ketiga, jelas SBY tidak datang. Nggak mungkin nggak diundang kan. Yang keempat, jelas Anies Baswedan tidak datang. Nah, yang datang adalah Puan Maharani dan Jokowi. Bagaimanapun Surya Paloh ingin menjadikan dirinya sebagai kingmaker, ya kan? Tetapi mungkin orang tidak terlalu tertarik dengan upaya tersebut. Zulkifli Hasan juga tidak ada, Muhaimin Iskandar juga tidak ada, Erlangga Hartarto juga tidak ada. Jadi kalau kita simpulkan, yang datang itu adalah tokoh di luar pemerintahan, yaitu PDIP dan Jokowi sudah keluar. Menarik, Jokowi kemudian datang dalam acara Surya Paloh. Jadi kalau kita tafsirkan posisi politik Surya Paloh hari ini memang agak membingungkan, agak membagongkan juga. Dia mau menjadi kingmaker, tapi sepertinya kurang berhasil dalam kegiatan buka bersama ini. Karena elit-elit itu nggak datang. Jadi sekarang ini kan elit yang bisa dianggap itu adalah pasti Prabowo Subianto. Yang kedua, ya karena Gibran Rakabuming itu adalah wakil presiden, it's okay. Tapi kalau sudah ada Jokowi, selesai Jokowi. Kemudian ada juga paling tidak Bahlil, ya kan, sebagai ketua umum Golkar. Ada juga Erlangga Hartarto, mungkin masih bisa dianggap elit. Kemudian ada juga Zulkifli Hasan, ada juga SBY atau AHY dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak datang. Nah ini menarik ya. Karena begini, biasanya bikin acara ini itu sudah menyesuaikan dengan jadwal presiden biasanya. Yang lain ikut. Karena presidenlah yang kemudian jadwalnya yang tidak bisa fleksibel. Nah kalau presiden kemudian tidak datang, kelihatannya justru kita bertanya ada apa. Dikaitkan juga dengan tidak adanya perwakilan Nasdem di kabinet sekarang ini. Tapi Nasdem tidak bersikap oposisi terhadap pemerintahan Prabowo. Kenapa begitu?
ya menjadi oposisi itu berat. Biar saya aja, apalagi kalau kita punya bisnis. Apalagi bisnis itu adalah bisnis yang mengandalkan barang dan jasa pemerintah misalnya. Itu akan berat. Walaupun tidak mengandalkan barang dan jasa pemerintah, itu bisa juga dihalang-halangi. Jadi sikap Surya Paloh menurut saya remains mystery saat ini. Di satu sisi dia tidak mengirimkan wakilnya, entah alasannya apa. Mungkin alasannya juga kecewa karena tidak dapat posisi jaksa agung barangkali. Di sisi yang lain adalah dia juga tidak beroposisi. Tapi sebenarnya sikap dia konsisten karena dia pendukung Anies Baswedan bukan pendukung Prabowo Subianto. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Nasdem tidak ikut dalam pemerintahan itu sudah benar sesungguhnya. Ya, ada konsistensi di dalamnya. Oke. Tapi upaya Surya Paloh untuk menjadi kingmaker itu yang kelihatannya tidak berhasil. Karena tokoh seperti seperti SBY tidak datang juga. Jadi sebenarnya mereka melihat gelagat Prabowo. Kalau Prabowo datang, bisa dipastikan yang lainnya datang juga. Zulkifli Hasan akan datang. Kemudian Bahlil akan datang. It could be possible SBY atau AHY minimal akan datang. Tapi karena Prabowo tidak datang, mereka kemudian tidak datang. Tapi Puan Maharani datang karena Puan tidak bergantung pada gesture Prabowo. Puan adalah radikal bebas. Unsur yang bebas. Tapi dia juga menarik melihat internal PDIP-nya sendiri sesungguhnya. Ya. Oke. Kalau Trisno oke lah ya. Saya kira senior saja ya. Nah maka kemudian hadirnya Puan atau duduk berdampingnya Puan dan Jokowi menurut saya bukan sesuatu yang didesain karena kebetulan mereka lah pejabat puncak yang datang. Satu mantan presiden 2 periode dan satunya adalah masih menjabat sebagai ketua DPR. Jadi wajar kalau mereka kemudian duduk satu meja dengan Surya Paloh plus Trisno yang dianggap sebagai senior dan mantan wakil presiden. Tapi tentu Surya Paloh tidak mengundang tokoh-tokoh oposisi. Tidak mengundang Gatot Nurmantio misalnya ya. Mungkin dianggap tidak level juga nggak ngerti juga. Apalagi tokoh sekelas Said Didu dan lain sebagainya yang jelas dianggap tokoh pinggiran. Ya, karena tidak punya kekuasaan. Kan pinggiran itu kalau tidak punya kekuasaan. Kalau punya kekuasaan kita menjadi tengah. Ya, tidak akan dianggap pinggiran. Oke, jadi peran untuk menjadi jembatan ya itu menurut saya gagal dengan ketidakhadiran Prabowo karena ketidakhadiran Prabowo diikuti ketidakhadiran yang lainnya. Nah, bagaimana dengan posisi Anies Baswedan? Posisi Anies ini adalah posisi yang tanggung. Kenapa posisi tanggung? Walaupun dia mantan presiden, tetapi dia bukan pejabat publik dan dia bukan darah biru seperti Puan Maharani. Puan kan karena ada Megawatinya, ada PDIP-nya, walaupun misalnya dia tidak menjadi ketua DPR, tetap saja akan dia berada di baris depan karena dia darah biru. Jadi barangkali ada baiknya Anies tidak ikut dalam kelompok-kelompok elit seperti ini. Tetap ada di barisan rakyat saja. Ya, ini kan kelompok kongko-kongko elit sesungguhnya yang digagas Surya Paloh ini dan tidak berhasil juga menurut saya. Oke. Lalu bagaimana dengan Jokowi PDIP? Begini, Puan bukan orang yang bersikap oposisional terhadap pemerintahan Prabowo. Kenapa begitu? Sederhana saja. Karena ketika dia tidak dinominasikan oleh PDIP sebagai calon presiden, melihat tidak ada peluang misalnya, maka sesungguhnya dealnya dengan penguasa saat ini adalah tidak mengubah undang-undang MD3 yang tetap memungkinkan dia sebagai ketua DPR. Minimal dia sebagai simbol bahwa dia adalah ketua DPR. Itu penting bagi Puan. Karena Puan tanpa jabatan simbol dia nggak bisa bergerak. Jadi hanya bisa dengan jabatan simbol. Ya, sebagai
menteri koordinator, sebagai ketua DPR, bisanya begitu. Sebagai ketua DPR ya, walaupun kita lihat ketua DPR yang pasif, tidak terlalu aktif sebenarnya ya. Lebih ya karena darah birunya, bukan karena kecerdasan statement politiknya atau sikap politiknya sesungguhnya. Nah, tapi Puan ini adalah elemen yang berbeda dengan Megawati. Megawati menutup diri hadir dalam acara-acara kenegaraan di mana ada Prabowo di situ, ada Surya Paloh dan lain sebagainya. Megawati hanya hadir dalam acara yang digelar oleh PDIP sendiri. Beda sama Puan Maharani, Puan dibiarkan kemana-mana. Ada dua kemungkinan. PDIP menjalankan politik dua muka. Muka kerasnya adalah Megawati dan muka lembutnya adalah Puan. Atau PDIP terbelah menjadi dua arus, yaitu arus Megawati yang kekeh tidak mau gabung dengan pemerintahan dan arus Puan yang lentur, fleksibel, karena Puan melihat kelenturan dan kefleksibelan itulah yang akan membuat dia tetap bertahan menjadi ketua DPR, minimal from the beginning tidak diutak-atik. Jadi kemungkinan itu, jadi politik dua muka atau kelenturan. Nah, kelihatan sobat daerah sekalian, kalau pakai perspektif Faisal Assegaf, ya kelihatan PDIP sebenarnya menjalankan politik dua muka saja. Ya, oke. Bagian akhir adalah masih dengan diundangnya Jokowi, yang bagi sebagian masyarakat, banyak masyarakat tidak punya martabat, marwah, bahkan harusnya ditangkap, harusnya diadili, dan masih diperlakukan sebagai orang yang terhormat oleh Nasdem dan Surya Paloh. Ini tentu ya menyakitkan dalam tanda kutip pihak-pihak yang selama ini kritis terhadap Jokowi dan meminta agar mantan presiden ini diadili, ditangkap dan diadili. Jadi sekali lagi Nasdem dan Surya Paloh betul-betul mewakili suara elit, bukan suara masyarakat. Ya, masyarakat menginginkan Jokowi ditangkap, tapi dia malah berasik masuk dengan Jokowi, memberikan karpet merah kepada Jokowi.